Oke teman-teman semua, kita ketemu lagi di Hidayah Trip. Mudah-mudahan teman-teman semua, teman-teman subscriber semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dimudahkan oleh Allah dalam rangka mencapai ridho dan inayahnya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pertaubatan yang tertunda. Taubat atau bahasa kata kerjanya pertaubatan. Jadi taubat itu kan berasal dari bahasa Arab. Taba yatubu taubatan, artinya seseorang yang melakukan taubat adalah karena dirinya ingin kembali dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang atau jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dalam melakukan pertaubatannya adalah karena dirinya itu benar-benar mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat dari Allah. Karena tiada seorang pun yang bisa kembali kepada Allah kecuali Allah berkehendak. Dan apa? Dan karena dari diri orang tersebut juga telah menghendakinya. Jadi ada dua sisi bagaimana diri kita bisa kembali kepada jalan yang lurus. Seseorang yang tetap berada di jalannya, di jalan Allah, karena orang tersebut telah mendapatkan ridho dari Allah dan dirinya juga sudah berusaha agar tetap berada di jalan yang diridhoinya. Seseorang yang melakukan pertaubatan seringkali dia itu kembali kepada jalan yang semula, jalan yang sesat itu. Karena apa? Karena dirinya itu enggan untuk berjalan di jalan yang lurus itu. Sehingga apa yang dia lakukan hanya sebuah ungkapan, hanya sebuah bagaimana dirinya itu melakukan kata-kata, melakukan ungkapan taubat hanya dalam lesan saja. Tetapi sesungguhnya dia itu tidak melakukan pertaubatan. Karena pertaubatan yang sesungguhnya adalah bagaimana dia itu setelah taubat tidak akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut. Istilah pertaubatan yang tertunda adalah seseorang yang melakukan pertaubatan. Seringkali dia berbuat sesuatu di luar jalan yang lurus. Padahal jalan-jalan tersebut adalah sama-sama dibuat oleh Allah. Tetapi kenapa jalan tersebut itu dikatakan jalan yang menyimpang? Menyimpangnya itu karena apa sebenarnya sih? Menyimpangnya itu dikarenakan seseorang itu lebih mengedepankan kepada keinginannya sendiri, atau biasa dikenal dengan jalan setan. Ya, karena sifatnya setan, sifatnya iblis adalah menyesatkan manusia. Sekarang sebenarnya siapa iblis itu? Sebenarnya siapakah setannya itu? Sebenarnya setannya adalah diri kita, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kesesatan, orang-orang yang selalu berbuat menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Maka ketika diri kita pun melakukan perbuatan yang menyimpang, sama artinya diri kita adalah setan. Pertaubatan orang-orang yang tertunda ini menjadikan dirinya kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena dirinya itu selalu berpolah, selalu melakukan tindakan-tindakan di luar
nalarnya, di luar hati nuraninya. Dia lebih mengedepankan kepada jalan keinginan nafsunya diri sendiri. Sehingga orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu melakukan pertaubatan yang tertunda ini, adalah dia sebenarnya tetap kekal di dalam neraka yang selama-lamanya. Maukah kamu? Jika engkau tidak mau, maka perbaikilah jalanmu, maka tinggalkanlah jalanmu dari jalan manusia-manusia yang menyimpang, atau dari jalan orang-orang yang selalu mengedepankan kepada nafsu dirinya sendiri. Kemudian dia kembali kepada jalur lillah, jalur yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana dirinya tetap berjalan di atas jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah tersebut. Agama seringkali mengajarkan kepada kita, ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ketika kita mengawali sesuatu, kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Tetapi seringkali yang menjadikan penyimpangan itu diri kita. Kita minta, tapi kita selalu menyimpang. Bagaimana diri kita akan kembali kepada jalan lurusnya? Sedangkan diri kita saja yang sudah meminta, yang sudah setiap saat berdoa, tapi diri kita yang merusaknya. Itu ya. Jadi mari kita bersama-sama jangan sampai pertaubatan kita adalah pertaubatan yang tertunda, taubatan yang tidak benar, taubatan yang sebenarnya itu hanya menjadi pembenar, hanya menjadi penutup bahwa diri kita dikatakan sudah kembali kepada jalan yang lurus, tetapi sebenarnya diri kita itu masih berada di jalan yang menyimpang. Ya, jangan sampai diri kita terombang-ambing di lautan, sementara kita sebenarnya di situ sudah membawa kompas, sudah membawa peralatan-peralatan. Sehingga mari kita manfaatkan peralatan itu, manfaatkan kompas itu, sehingga perjalanan hidup kita tetap teratur, tetap sesuai dengan arah yang kita tuju. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada sore hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.